yaitu salat zuhur berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat zuhur berjamaah kita. Amin ya rabbal alamin. Dapat kami informasikan bahwasanya ba'da salat zuhur ini insyaallah akan dilaksanakan yaitu kajian bersama guru kita yaitu Ustadz Idrus Yusuf MA. Adapun tema kajian pada kesempatan kali ini yaitu jadilah sebaik-baiknya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah wa a'azzakumullah. Pertama sekali kita menghaturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan pada kita. Khususnya pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang tiada terhingga, ya. Kita bisa menunaikan kewajiban kita ibadah puasa, kemudian dapat menunaikan kewajiban yang seperti ibadah salat berjamaah. Masya Allah, saya sudah pernah ingatkan sebelumnya bahawa ibadah ini telah dilalaikan oleh umat Islam hampir mayoritas, ya. Jadi umat Islam itu lalai salat. Jadi kalau kita masih diberi kemudahan oleh Allah untuk menjaga ibadah ini, itu menunjukkan bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat terbesar yang Allah berikan. Salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurah untuk beliau, keluarga beliau, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada hari ini kita mengangkat tema yang kita ambilkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita coba cari tahu, ya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang belajar Al-Qur'an itu adalah menjadi sebaik-baik manusia. Karena yang pertama, Al-Qur'an itu sendiri adalah kalam Allah wa kalamullah. Perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bukan perkataan manusia. Itu bukan perkataan manusia. Ini perkataan Allahu Rabbul Alamin. Allah sang pencipta alam yang menguasai jagat raya ini, yang memberi rezeki kepada seluruh makhluk, yang mengatur seluruh alam ini. Dia adalah Tuhan dari seluruh alam. Nah, perkataannya, kalau masih perkataan manusia, yaitu bisa diterima
bisa tidak, kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena nanti satu perkataan dinilai mulia itu siapa yang mengatakannya. Kalau yang mengatakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka sudah bisa kita yakini bahwa perkataan adalah perkataan yang paling mulia, perkataan yang paling baik, perkataan yang mengandung manfaat, perkataan yang banyak faedah yang kita dapatkan, perkataan yang tidak akan mengandung madarat, perkataan yang pasti mengandung kebaikan dan tidak ada kerusakan sedikit pun di dalam ini, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan orang yang mempelajarinya adalah orang yang paling baik, karena dia mempelajari sesuatu yang paling baik. Jadi takaran atau ukuran kemuliaan dan kebaikan diri seseorang itu lihat apa yang dia pelajari. Makanya di dalam Islam, ilmu di antara ilmu yang paling buruk itu adalah ilmu sihir. Kenapa? Kan nggak ada manfaatnya ilmu sihir itu. Tidak ada manfaatnya, baik bagi orang yang mempelajarinya maupun orang yang diajarkan, baik orang yang mempraktekkan maupun orang yang terkena sihir. Nggak ada manfaatnya, tidak ada manfaatnya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika mohon perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, maka salah satu di antaranya yang disebutkan oleh para ulama adalah ilmu sihir. Karena ilmu ini ilmu yang paling buruk untuk dipelajari. Maka siapa yang mempelajari ilmu sihir, maka dia seburuk-buruk manusia dan serendah-rendahnya manusia. Demikian pula kalau kita mempelajari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya berasal dari perkataannya Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allah Ta'ala menyebutkan dalam surah An-Najm ayat 3 dan 4, dan tidaklah Muhammad berkata-kata melainkan perkataannya itu berasal dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa anzalna ilaikal kitaba wal hikmah. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu dua. Yang pertama kitab, yakni Al-Qur'an, yang kedua hikmah. Hikmah itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Litubayyana linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia akan keduanya itu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat di mana sisi baiknya kita mempelajari Al-Qur'an. Yang pertama, kalau orang mempelajari Al-Qur'an, maka pasti dia membaca Al-Qur'an. Siapapun yang belajar Al-Qur'an pasti dia membaca Al-Qur'an. Sebaliknya kalau dia tidak belajar Al-Qur'an, maka besar kemungkinan orang ini tidak akan baca Qur'an. Artinya kalau tidak belajar Qur'an, bagaimana dia mau baca Qur'an? Seseorang akan mengambil Al-Qur'an, ya, kemudian bersungguh-sungguh dalam membacanya, itu orang yang belajar. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi'ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Apa bentuk kebaikan itu? Pahala. Dia mendapatkan pahala. Satu pahala, kata Nabi SAW, itu dilipatkan oleh Allah menjadi 10, dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak katakan alif lam mim satu huruf. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, kata Nabi SAW. Artinya apa? Nabi ingin tegaskan kepada kita, wahai ikhwah, kamu baca alif lam mim, kamu sudah dapat pahala 30. Itu maksudnya.
Nah, inilah sisi kemuliaan, sisi terbaiknya orang yang belajar Al-Quran. Kalau antum baca kitab apapun di dalam Islam ini, termasuk hadis Nabi sekalipun, itu tidak dihitung per hurufnya, ikhwan. Tidak dihitung per hurufnya. Dihitung apa? Dihitung per hadisnya. Dihitung per hadisnya. Itu pun dilihat dulu. Seseorang kan berpahala membaca hadis itu yang pertama ketika menyebut nama sahabat, dia mendoakan sahabat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai Abu Hurairah. Kita mendoakan sahabat, insyaallah berpahala, karena orang yang paling pantas untuk mendapatkan doa dari kita adalah para sahabat, karena mereka adalah sebaik-baik manusia. Yang kedua, kita mendapatkan pahala berselawat kepada Nabi. Kalau ketika An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, nah kemudian kita setelah itu berselawat, maka dapat pahala selawat. Yang ketiga, dapat pahala memahami isinya, isi dari hadis tersebut. Kalau kita memahaminya, misalnya antum baca hadis, yang pertama tadi melewati nama para sahabat, mendoakan sahabat. Yang kedua melewati nama Rasulullah, kita berselawat kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga melewati matan perkataan Nabi SAW, kemudian kita pahami isi kandungan, sehingga kita menjadi paham, baru dapat pahala, wa ikhwan. Karena kalau tidak, ya cuman mungkin pahala yang dua tadi. Atau kalau seorang membaca tapi kemudian tidak ada doa di situ, tidak ada doa untuk para sahabat, tidak ada selawat kepada Nabi, dan tidak memahami isi kandungannya, maka nggak ada pahala. Tidak ada pahala, wa ikhwan. Beda dengan Al-Quran. Kalau antum baca Quran, antum paham atau tidak, antum dapat pahala. Itu disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ini maka disebutkan ya, ini perkataan terbaik, ini adalah kalamullah, perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya membaca, kita tidak memahaminya. Seseorang hanya membaca saja, dia tidak berusaha untuk memahaminya, tetap mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mendapatkan pahala. Kalau benar bacaannya, maka dia mendapatkan pahala. Dia dapat pahala walaupun dia nggak paham. Apalagi ya kita orang ajam ini kan, hanya 1-2 dari kita yang memahami bahasa Arab. Itu pun orang yang sudah menguasai bahasa Arab belum tentu bisa memahami Quran dengan sempurna, belum tentu. Karena bahasa Al-Quran itu butuh penafsiran. Kadang apa yang tertera secara zahir itu tidak bisa kita pahami apa adanya. Makanya orang kalau memahami Al-Quran menurut fikirannya sendiri, dia akan sesat. Maka tidak boleh memahami Al-Quran menurut fikiran kita. Kita harus mengikuti petunjuk para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW, penjelasan para sahabat. Bapak ibn rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya katakan. Coba bayangkan, di dalam Al-Quran itu terdiri dari 114 surat. Dari 114 surat itu berapa ayat? Mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Berapa ayat, Pak? Berapa ayat? Yang paling sering kita dengar itu 6.666 ayat. Itu keliru. Itu hitungan yang keliru. Yang disepakati oleh para ulama adalah 6236. Coba antum ingat itu. Ini ayat dalam Al-Quran ya. Mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu yang disepakati oleh para ulama 6.236 ayat. Ya ikhwan. 6.236. Itu surat. Saya belum pernah mendengarkan, baik itu orang biasa kayak kita, apalagi ya, baik itu para ulama, apalagi orang-orang biasa seperti kita yang menyebut berapa huruf mulai dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Antum pernah dengar itu? Karena yang dihitung bukan suratnya, yang dihitung ayatnya. Kalau antum sampai khatam Al-Quran, wah ikhwan, berapa kebaikan yang antum dapatkan di situ. Maka jadilah antum sebaik-baik manusia. Paham nggak maksudnya? Maka orang yang belajar Al-Quran ini, ikhwan, akan menjadi sebaik-baik manusia. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, di antara sebaik-baik manusia, karena beliau rekor di sepanjang sejarah manusia, umat Nabi Muhammad SAW
Setahu saya tidak ada yang bisa mengalahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam mengkhatam Al-Quran. Tahukah antum? Dalam kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah, dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i, itu sahih ya, ada kitabnya. Dan murid-muridnya menjadi saksi. Imam Asy-Syafi'i selama bulan Ramadan ini, dalam satu hari, beliau bisa mengkhatam 2 kali Al-Quran Karim. Antum bisa berpikir nggak kira-kira? Kalau antum berada pada posisi Imam Syafi'i, kira-kira antum sempat tidur atau tidak? Sempat istirahat atau tidak? Sempat buang air atau tidak? Hah? Kayaknya nggak sempat kayaknya. 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Bukan 1 bulan 2 kali, ikhwan. Bukan 1 bulan 2 kali, tapi 1 hari 2 kali khatam Al-Quran. Artinya 1 bulan Ramadan 60 kali khatam Al-Quran. Imam Syafi'i rahimahullah. Dan saya belum pernah baca, baik itu sahabat Nabi maupun yang di bawahnya, Yang Imam Syafi'i sendiri sebenarnya itu masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in kecil ya. Dikategorikan seperti itu. Karena beliau tahu membaca Al-Quran menjadi sebaik-baik manusia. Belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran, hanya membaca Al-Quran menjadi sebaik-baik manusia. Ya tentu levelnya Imam Syafi'i beda dengan kita ya. Beliau tidak hanya sekedar membaca, karena beliau dilahirkan dengan bahasa Arab. Beliau tinggal di Arab. Beliau lahir di Gaza, di Palestina. Kemudian dibesarkan di Mekah ya. Imam Syafi'i itu tumbuh besar remaja di Mekah. Kemudian dibesarkan juga di Madinah. Selama sekian tahun, belasan tahun kalau saya tidak salah berguru kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan beliau hafal Al-Quran tidak seperti kita. Kalau kita hafal Quran nggak ngerti maknanya kan. Kita hafal surah apa misalnya? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Tapi maknanya nggak tahu kita. Mungkin kalau qul huwallahu ahad tahu kali, ya kan? Nah, qul a'udzu birabbil falaq saja kita hafal, tapi nggak tahu nih, coba terjemahkan. Ya nggak ngerti juga. Itu terjemahan yang kita nggak paham, belum maknanya ya. Jadi terjemahan dengan makna itu 2 hal yang berbeda, ikhwan. Tapi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghafal Al-Quran berikut dengan isi kandungannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa ikhwan, maka tidak diingkari bahwa beliau termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terbaik di sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini tidak ada yang menandingi Imam Syafi'i. Bahkan yang bisa menghafal Al-Quran dari umur 7 tahun berikut memahami isinya, sulit mencari tandingannya seperti beliau. Kalau anak-anak sekarang hafal Al-Quran umur 7 tahun banyak anak-anak sekarang, banyak di dunia Islam, banyak itu yang hafal Quran umur 7 tahun, tetapi mereka tidak memahami kandungannya. Ayol ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu salah satu kesempatan bagi kita untuk mengambil kebaikan, barakah, kemuliaan ya dari Al-Quranul Karim, inilah kesempatan kita, yakni bulan Ramadan ini. Motivasi yang besar yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, ikhwan, sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nakhai dan imam salaf lainnya, raka'atun fi Ramadan khairun min alfi raka'ah. 1 rakaat yang kalian lakukan dalam bulan Ramadan ini, maka nilainya lebih baik di sisi Allah dibandingkan kalian mengerjakan 1000 rakaat di luar bulan Ramadan. Untuk bayangkan, ayatun fi Ramadan khairun min alfi ayah fi ghairi. 1 ayat yang kalian baca dalam bulan Ramadan ini, itu nilainya lebih baik dibandingkan dengan 1000 ayat yang kalian baca di luar bulan Ramadan. Antum bayangkan itu, ikhwan. Subhanallah ya, maha suci Allah. Namun ya
meski kita dianjurkan untuk mengkhatam Al-Quran. Dalam satu hadis Nabi SAW memerintahkan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, "Iqra'il Quran fi syahrin." Kalau kamu mau, kata Rasulullah, khatamlah Al-Quran dalam 1 bulan. Maksudnya dalam 1 bulan kita harus mengkhatam Al-Quran. Nah, ini bukan bahasanya kalau kamu mau gitu ya, karena sahabat ini terlalu banyak membaca Al-Quran sehingga dia tidak sempat ngurusin istrinya. Maka kata Nabi SAW, kalau kamu ingin baca Quran juga, ya khatamlah Al-Quran itu dalam 1 bulan. Kata Abdullah bin Amr bin As, "Ya Rasulullah, saya masih kuat." "Ya sudah, kalau begitu dalam 20 hari khatam Al-Quran." "Saya masih kuat wahai Rasulullah." "Ya sudah, kalau begitu," kata Rasulullah, "kamu khatam Al-Quran dalam 7 hari." Artinya dalam 1 bulan. Kalian, para sahabat itu rata-rata 4 kali khatam Al-Quran. Ini di luar bulan Ramadan, ikhwan. Di luar bulan Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, wallahu alam, kita tidak tahu berapa. Bisa jadi puluhan kali para sahabat khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Artinya apa? Khatam Al-Quran itu kita dianjurkan. Dianjurkan, ikhwan. Nah, orang-orang yang tidak belajar, bagaimana mau khatam Quran? Ya enggak? Enggak belajar baca Quran dengan baik dan benar. Oleh karena itu, ikhwan, ini penting untuk saya sampaikan ya. Betul kita dianjurkan untuk mengkhatam Al-Quran. Itu bagi siapa? Bagi orang yang sudah bisa baca Quran dengan benar. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran dengan benar, tidak dianjurkan untuk khatam Al-Quran. Ini penting jadi catatan, ikhwan. Karena bahasa Al-Quran, huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran itu tidak sama dengan huruf dalam bahasa kita. Jangan antum kira huruf dal dalam bahasa Arab itu sama dengan huruf D. Salah antum. Mungkin ada yang sama seperti huruf sin dengan S dalam bahasa kita, mungkin ada kesamaannya. Tapi shin tidak ada dalam bahasa Indonesia. Sad tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tha tidak ada dalam bahasa Indonesia. Zal itu tidak sama dengan Z. Mungkin Z sama dengan huruf Zai dalam bahasa Arab. Allah itu lebih aneh lagi dengan Allah ya. Zal, Dha, Zai. Itu huruf yang berbeda. Kalau antum salah menyebut hurufnya, salah maknanya. Kalau antum salah menyebut huruf itu, harusnya sebutnya huruf Zal. Zal, antum baca Zal. Itu total salahnya. Baikkan. Maka oleh karena itu, para ulama mengatakan tidak dianjurkan kepada antum untuk mengkhatam Al-Quran kalau antum belum bisa membedakan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Karena semakin banyak antum membaca Al-Quran, semakin banyak salahnya. Itu enggak jadi pahala jadinya. Makanya tadi saya katakan ada syaratnya. Orang dapat pahala itu ada syaratnya. Benar ada hadis Nabi SAW, kata Nabi, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat yang berbakti lagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking tinggi derajatnya. Itu antum perhatikan, orang yang belajar Quran, mahir membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, ini dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat, kedudukannya tinggi sekali. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi wa huwa 'alaihi syaqqun. Adapun orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbata-bata, tersendat-sendat dalam membaca, dia kesulitan dalam membaca, kata Nabi, dapat 2 pahala. Walahu walahu ajran, dapat 2 pahala, kata Nabi SAW. Nah, ini disediakan oleh para ulama. Yang dimaksud dengan membaca terbata-bata di situ maksudnya orang ini sudah bisa membaca, cuman dia belum lancar. Antum perhatikan itu, ikhwan. Dia sudah bisa baca tapi belum lancar maksudnya, sehingga kadang-kadang dia harus mengulang. Tapi hurufnya tepat itu maksudnya. Tapi kalau antum yang belum pernah belajar membedakan antara huruf zal, zai, dha, sin, shin, sad, tha misalnya, antum belum pernah belajar itu, kemudian antum pengen mengkhatam Al-Quran, yang terjadi, Allahu a'lam, saya tidak tahu apakah ada pahala atau tidak. Karena semakin banyak orang yang tidak belajar bagaimana menyebut huruf-huruf Al-Quran dengan khusyuk, ikhwan, antum memaksakan khatam Al-Quran, saya tidak yakin itu akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kerugian orang-orang yang tidak belajar. Sebenarnya panjang penjelasan tentang sebaik-baik manusia ini, masih banyak yang lain yang tidak saya jelaskan, tapi cukup sampai di situ saja. Ini terkait dengan membaca Al-Quran saja dulu. Oleh karena itu saya berharap di musola ini, ya, ini saran saya,
ada kelas tahsin, kelas tajwid. Sehingga kawan-kawan yang belum bisa baca Quran itu gabung di sini. Itu saran saya gitu. Saya di beberapa tempat saya katakan, coba di musola-musola, baik itu di mall-mall seperti ini, ada kelas khusus tahsin Al-Quran. Nggak usah lama-lama, setengah jam aja belajar. Datangkan guru. Supaya teman-teman yang nggak belajar, mungkin di tempat sana malu belajar, tapi kalau di sini tidak malu belajar. Dan saya sarankan antum yang belum pernah belajar menyebut huruf-huruf Al-Quran, antum harus ikut dalam majelis itu, supaya bisa baca Quran dengan benar. Karena kalau tidak, ikhwan, antum akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak bisa baca Quran. Ini benar, ikhwan. Allah akan tanya, kamu ngapain aja kalau nggak bisa baca Quran? Allahu a'lam bishawab. Tapi ini apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jadi itu kemuliaan satu sisi, ikhwan. Itu baru satu sisi yang sampaikan itu. Kemuliaan dari segi membaca saja. Itu belum yang lainnya. Belum memahaminya, belum mengamalkannya, belum mengajarkan. Itu belum saya sampaikan. Karena waktunya tidak cukup di sini saja. Baik. Mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Baik. Pada jamaah kami berikan 3 pertanyaan mungkin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz untuk ilmunya. Semoga antum dan keluarga diberkahi. Iya. Aku kan izin tanya Ustaz, dengan kondisi waktu yang sisa ini, misalnya kita belum khatam misalnya gitu ya. Yeah. Mana yang lebih afdal, apakah kita menghatamkan atau sebenarnya memahaminya tadi Ustaz? Karena kalau misalnya beda antara khatam kan kita cuma baca tanpa perlu memahaminya, sehingga mungkin waktu lebih cepat. Tapi dengan memahami kita harus buka tafsir segala macam. Mana yang lebih afdal Ustaz? Nah, ayo ikhwah. Ya, barakallahu fik. Ini satu pertanyaan yang anak-anak ini sangat berkualitas, ikhwan. Ini sudah dibicarakan oleh para ulama ribuan tahun yang lampau ternyata. Sudah ribuan, ratusan dan bahkan ribuan tahun yang lampau dibicarakan oleh para ulama. Jadi memang ada orang baca Al-Quran cuman baca doang. Bayangkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau bertemu tidak kurang dari 60 sahabat Nabi SAW dan belajar kepada para sahabat. Apa kata beliau? Wahai umat Islam, ya, wahai umat Islam, bagaimana hati kalian akan menjadi lembut sedangkan target kalian membaca Al-Quran itu hanya untuk khatam. Ini sahih ikhwan dari Imam Hasan Al-Basri. Bagaimana hati kalian akan dilembutkan oleh Allah karena target kalian cuma akhir surah. Akhir surah itu maksudnya pengen cepat khatam doang gitu. Nih, kita misalnya baca sampai setengah nih, itu nanti kita balik-balik gitu lembarannya, wah masih panjang gitu, masih panjang itu pikiran kita, pokok pikirannya pengen cepat khatam saja gitu. Nah, maka kata beliau, orang yang baca Al-Quran seperti ini hatinya tetap keras, tidak mungkin dilembutkan oleh Allah karena dia tidak memahami apa yang dia baca. Jadi tidak otomatis, ikhwan, tidak otomatis antum baca Quran hati antum menjadi lembut. Jadi kalau tadinya ada penyakit di dalam hati itu, penyakit sombong, nifak, fasid, zalim, ya, hasad, dengki, segala macam, itu nggak akan hilang karena baca Quran itu. Itu tidak otomatis hilang. Tadinya hatinya keras membatu, tidak otomatis menjadi lembut. Kenapa? Karena dia cuma baca doang, cuma baca, tapi dia tidak paham apa yang dia baca. Ayo ikhwah, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ini seorang imam, ini ribuan, kalau diukur dengan ribuan tahun ikhwannya di masa kita ini, 1200-1300 tahun sebelum kita. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan, aku heran dengan manusia ini, maksudnya dengan umat Islam ini, kok bisa mereka membaca Al-Quran tapi mereka tidak memahami isi kandungannya. Bagaimana mereka akan mendapatkan kenikmatan di dalam membaca Al-Quran? Ini perkataan beliau. Bagaimana mereka akan mendapatkan pelajaran dari bacaan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, tujuan utamanya bukan untuk dibaca. Antum perhatikan ya ikhwan. Ini sepakat para ulama mengatakan tujuan utama Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca, tapi untuk dipahami isi kandungannya. Bukan berarti dibaca nggak boleh, maksudnya. Jangan gitu ya maksudnya. Tujuan utama Al-Quran diturunkan itu untuk ditadaburi isi kandungannya. Afala yatadabbaruna Al-Quran.
Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Itu dalam surah An-Nisa. Dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadaburi, tidak merenungi, tidak memahami, tidak menggali, tidak mempelajari isi kandungan Al-Qur'an? Ada apa dengan mereka ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an liyadabbaru ayatih, agar kalian mentadaburinya, memikirkan ayat-ayatnya. Satu lagi perkataan imam, seorang imam besar, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, antum baca satu ayat sehingga berulang-ulang kali antum membaca ayat itu sampai 10 kali, sampai 100 kali. Tetapi kemudian antum memahami isi satu ayat yang dibaca itu sehingga mengobati hati antum, sehingga mengobati penyakit yang ada dalam hati antum, melembutkan hati antum yang keras, yang tadinya ada penyakit menjadi sembuh penyakit itu karena satu ayat yang antum ulang-ulang, yang antum ulang-ulang 10 kali sampai 100 kali kata beliau. Maka ini lebih berfaedah dan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan antum mengkhatam Al-Qur'an. Antum tahu jawabannya gimana dari pertanyaan antum? Jadi para ulama sepakat mengatakan, ikhwan, antum tidak dianjurkan khatam Al-Qur'an kalau seandainya hanya membaca tulisannya saja tetapi tidak memahami isinya. Maka lebih baik ahsan antum membaca mungkin tidak sampai khatam, mungkin setengah khatam, mungkin seperempatnya, tidak sampai setengah Al-Quran misalnya, tapi yang seperempat ini betul-betul antum perhatikan maknanya, antum coba untuk memahami. Ini ahsan, afdal indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala min khatmih, dibandingkan dengan mengkhatamnya. Itu jawaban para ulama yang saya sampaikan, ini bukan jawaban saya gitu. Dan saya mengikuti apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang mengkhatam Al-Quran tanpa memperhatikan isi kandungannya itu tidak lebih baik dibandingkan dengan orang yang hanya membaca satu surah dalam Al-Quran tapi dia mentadaburi maknanya sehingga ini menjadi obat bagi hatinya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi obat bagi hati manusia dan menjadi rahmat bagi mereka. Bagaimana akan menjadi obat kalau kita enggak paham? Dan bagaimana akan menjadi rahmat kalau kita enggak paham? Ikhwan, Allahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan lain? Baik, pada yang lain mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin menjelang pukul 1. Kalau tidak ada, ya saya ini kan ya saya tekankan kembali. Jadi kita kembali kepada hadis Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian atau kalian di antara kalian yang paling mulia, yang paling baik kata Nabi adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya kepada yang lain. Ini harus kita pegang ini, ikhwan, harus kita pegang. Jadi kalau kita ingin menjadi sebaik-baik manusia, bagaimana caranya? Pelajari Al-Quran. Karena kalau kita enggak belajar Quran, jelas kita tidak ada motivasi untuk membaca Al-Quran, memahami isi kandungannya, mengamalkannya, apalagi nanti akan mengajarkannya kepada enggak mungkin ada semangat itu. Tapi orang yang belajar Al-Quran, insya Allah dia ada semangat untuk membacanya, mengkhatamnya, menghafalnya, memahami isi kandungannya, mengamalkannya, mengajarkannya kepada orang, insya Allah. Itu benar, ikhwan. Nah, itulah kenapa para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in adalah sebaik-baik manusia, karena mereka adalah orang yang belajar Al-Quran langsung kepada Nabi SAW. Kemudian mereka menghafal Al-Quran, mereka mengamalkan Al-Quran, mereka mengajarkan Al-Quran. Maka jadilah sahabat itu sebaik-baik manusia. Jadilah generasi sesudahnya sebaik-baik manusia, karena mereka belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Demikian generasi berikutnya. Itu disebutkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, ya insya Allah kita bisa mengikuti mereka, meski tidak akan pernah sampai kepada derajat mereka. Mengikuti kan tidak mesti bisa sama dengan orang yang diikuti kan, tetapi insya Allah kebaikan-kebaikan yang pernah diberikan oleh Allah kepada mereka akan kita dapatkan, walaupun porsinya sangat jauh dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu ikhwan, saya berharap, ini serius ini Pak DKM ini saya usul Pak, harus ada apa tadi, khusus pembelajaran tahsin Al-Quran.
Ini Pak, ini serius Pak, saya serius katakan. Antum akan besar pahala antum kalau memfasilitasi orang bisa belajar baca Al-Quran. Datangkan seorang guru yang betul-betul menguasai pembelajaran Al-Quran. Ya, kalau antum kesulitan cari guru, saya bisa menyiapkan gurunya untuk mengajarkan Al-Quran, insya Allah itu. Dan ini wa ikhwan sangat bermanfaat untuk kita, insya Allah. Jadi di tengah-tengah kesibukan antum bekerja, tapi masih sempat belajar. Masya Allah, ini luar biasa ya ikhwan. Nah, katakan sekali lagi, jadi jangan terlalu asik dengan pekerjaan kita sehingga melupakan kita belajar agama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.